Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we And so today's event, G. Hmm. Oke, sama lagi.
Sebentar ya, Lis. Saya masih mau dugem lagi. Belum selesai soalnya. Oke, oke, Cek. Oke, semangat lagi. Pagi. Oke, silakan duduk. Oke, teman-teman, tadi saya ngeliat ya yang di sini tidak sepenuh kemarin. Tapi jujur ketika nyanyi kok vibe-nya lebih meriah ya, benar nggak sih? Kasih tepuk tangan dulu ya. Ternyata selama ini saya salah. Saya selalu cuma ajak meeting, harusnya diajak clubbing ternyata ya. Habis diajak clubbing ternyata semangatnya tuh luar biasa, apalagi emak-emak ini. Jadi cerita sedikit ya, Lis ya. Jadi Oke. kemarin kita ada acara ya, asalnya itu dari AI itu kepengen DJ Panda. Jujur ya teman-teman, saya tuh belum sampai sebegitunya gitu loh. Ya udahlah, kan tugasnya leader itu kan gitu, menyenangkan ya. Kalau bisa menyenangkan semua kebutuhan. Jadi akhirnya ya udah kita booking dulu ya, booking setelah itu oh ya acara agensi sekalian aja ya, tapi ternyata saya menikmati juga, tapi saya ini dilema mau ngomong sama papanya Niki enggak ya, biasanya kan semua cerita ya kan, nah gitu nih takutan aja nggak boleh join, nggak boleh masuk komunitas, enggak kok, aman di sana, tentram, kemarin tuh minumnya obat batuk, lo buktinya kan enggak batuk tuh hari ini, lo enggak batuk kan, berarti obat tuh, tapi semua itu gara-gara Stanley. Jadi kemarin eh, ketemu sama Mega, Tina tahu ya. Ternyata aku tuh lupa Tin. Cik Erina, siapa ya? Aku nih sungkan sekali kalau kita nggak inget kan. Sampai dia bingung. Cik Erlina toh? Iya, siapa ya? Tak pikir adiknya Tina kan ngomongnya sama rame. Agentnya Tina. Baru, walah ini ponaanku. Oh, Meg, AI ini kepengen foto. Tolong diusahakan foto, dikasih VIP line teman-teman ya. Jadi banyak yang antri VIP. Ayo sini 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 sini. Nyata lumayan ya, banyak networking ya. Oke, kasih tepuk tangan ya buat kita semua yang hari ini hadir walaupun semalam sudah ajab-ajab ya. Gimana Natalia perasaanmu? Saya deh kalau ngelihat oh sepertinya gitu ya. Kalau lihat Stanley aja-aja itu biasa, tapi kalau lihat Natalia gitu ya, Meling kayak gitu ya, Juli. Oh, cerita sedikit ya. Si Juli kemarin cuman minum koktail. Kamu tahu nggak? Dia itu serem loh, sungguh. Jangan pernah diminumi. Kalau kena apa OGC ya, ODG, bisa dibawa loh serius Jul. Dia tuh minum ketawa nggak selesai-selesai. Kenapa? Tapi saya ingat waktu dulu 2007 atau 2008 kita kan suka meeting seminar di itu loh di puncak itu loh Jul, bukan di puncak di mana gitu ya. Kita itu dia tuh diminumi Smirnoff itu loh. Kan enggak ada Smirnoff itu kan kayak green sand sih. Itu dia bisa cekikian sendiri loh. Menyeramkan itu. Oke, Liz sebelumnya thank you mau support sama ke W Agency, cuman karena Liz ini kemarin bilang, "C, aku waktu itu baru datang dari Congkok ya, dari apa itu? Chongqing. Dari Chongqing ya kan." Saya bilang, "Oke, talk show aja." Saya kira kalau Zoom by talk show itu lebih hidup suasananya ya, tapi saya juga minta teman-teman so respect ya, kita jangan HP-an, jangan chat. Oke? Jadi yang ada kepentingan nantilah cuma 1 jam aja. Anggap aja kita naik pesawat ke Amsterdam. Amin? Amin. Amin. Oke. Juga selamat datang ya buat teman-teman, buat Felix yang hari ini pertama S2. Felix jangan kaget ya. Nanti enak kok Felix. Kayak tanya sama Ko Cliff. Enak. Enak nggak Cliff? Enak toh? Enak toh kecemplung. Ojo. Sama Vincent enak kan Vincent di W Agency? Enak ya, enak itu ya. Kalau Niki nggak usah ditanya ya. Oke, kita langsung aja. Jadi Liz ini kan saya kenal itu pertama kali ketemunya di New York ya. Iya, Waktu pertama. extend kan Ya, kita ya. pertama Jadi kali. saya juga nggak Iya. nyangka. Jadi waktu kita extend ketemu cuman sekedar sapa aja. Tapi nggak menyangka ternyata kita bisa jadi teman ya kan. Di Medan juga kemarin kita ketemuan. Terus juga nanti dia mau NLC. Dia tanya sama saya, C enaknya extend nggak ya di Surabaya kemana? Saya bingung teman-teman. Ada ide nggak sih? Ke Surabaya itu kemana? Ya kan? Beneran. Batu. Aku bilang enggak, takutnya ekspektasinya kan. Di Malang itu ya cuman agak dingin, kotanya biasa. Terus makannya ya bakso sama sate sama itu. Tapi Lis ini enggak makan sapi. Nah, soto Iya, juga sapi nggak tahan. sayang.
Nggak Soto tahan ayam, aromanya. oke oke. Nah ini sudah dikasih ini ide. Rujak cingur. Oke oke. Ya udah. Dia jadi kasih tepuk tangan ya. List ini selalu setiap tahun dapat prestasi. Bahkan saya lihat tuh PCC ya, PCC Star Club, Star Club, Star Club, Star Club. Dan itu setiap tahun dan juga dia dapat NLC. Jadi nanti kita akan ketemu di Surabaya. Kongres ya, Liz. Oke, Thank Liz, you, kita Teh. langsung aja. Kemarin saya juga nggak tahu kalau ternyata sudah nyiapin clip, tapi nggak apa-apa ya. Karena kemarin saya sudah telepon sama dia kurang lebih 40 menit ya. Saya tanya apa yang menjadi highlightnya yang kita coba gali. Oke, Liz, mungkin bisa diceritakan awal mula ini standar sih pertanyaan standar. Awal mula kenapa join? Karena orang join di asuransi itu harusnya itu ada alasan yang agak unik biasanya ya kan. Jarang kan orang diem-diem mau jadi agent itu jarang. Mungkin Liz bisa sharing singkat aja gitu. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk Cek Elina yang sudah mengundang saya untuk kenalan sama teman-teman We Agency, terus bisa sharing-sharing dengan teman-teman We Agency, terus juga Cek Yuli yang udah ini ya koordinasi dengan saya. Halo teman-teman, salam kenal ya buat yang belum kenal ya. Halo Nah, katanya. sebenarnya saya salut banget loh sama C. Elina ya. Maksudnya timnya gede, terus seru banget kayak kemarin kan ajeb-ajeb kan. Orang ajeb-ajebnya di Sabtu. Si Elina ajeb-ajebnya di Jumat. Keren, keren, Amin keren. ya bilang ya seru ya. Seru nggak kita? Seru Seru. malam ya tuh sekarang A- meeting lagi sudah. Aku aja dari virtual aja merasa seru banget timnya si Elina. Mantap, mantap. Oke, Cek. Balik ke laptop kan. Kenapa saya bisa join ke di Pro gitu kan? Nah, sebelumnya teman-teman, saya cerita background dulu ya. Karena kan pasti setiap orang kan punya background. Baru bisa kenapa kita bisa join di Prudential gitu ya. Nah, jadi background saya itu adalah Chief Finance and Accounting. Nah, jadi yang pertama join Prudential itu adalah spouse saya Harun. Nah, jadi kita suami istri pada saat itu kita sama-sama karyawan. Tapi karyawan yang punya kebebasan waktu. Kebebasan uangnya nggak ada, kebebasan waktunya ada. Nah, jadi kayak Harun ya, spouse saya, dia kan kerja sebagai tangan kanan bos, terus dikasih mobil, fasilitas mobil, terus waktu juga bebas lah jam kerja mau keluar-keluar juga bisa gitu kan. Nah, kalau saya juga sama, saya juga namanya aja title-nya itu Chief Finance and Accounting. Nah, tapi kita kalau jadi karyawan di Medan, nah kita itu orang Medan itu ada kebiasaan itu kita punya satu jabatan, tapi kerjaan kita Banyak. ini melingkupi semua jabatan gitu Oke. loh. Nah, jadi saya pada saat itu kan saya kerja terakhir di perusahaan importir. Jadi kita impor pepat dari China, pepat elektronik kayak rice cooker, kayak kipas angin gitu kan. Nah, kita impor dari China, terus kita rakit di sini buat brand sendiri, kita jual gitu. Nah, jadi saya juga bagian yang ngurusin bagian impor, monitor sampai kontainer masuk ke gudang, bagian pembelian, komunikasi order-order dengan pihak China. Terus kalau misalnya ada pihak tenaga kerja yang datang sidak ke kantor, nah saya yang hadapi, pokoknya semua-semua lah gitu kan. Nah, tapi bos kasih kebebasan waktu dalam arti kalau misalnya nih saya kan punya dua anak ya teman-temannya. Nah, jadi saya pakai babysitter pengasuh lah untuk dua anak saya. Jadi kalau misalnya babysitter saya pulang, nah saya nggak masuk kerja seminggu. Kalau dia pulang, kalau misalnya saya sakit, saya juga bisa nggak masuk kerja. Jadi saya Jadi tinggal telepon. sebenarnya "Bu, kerjanya sudah enak ya. Bisa udah enak, nyaman banget. Dari segi fleksibel gaji ya. juga sebenarnya kalau income saya dengan suami digabungkan pada saat itu yang kita belum mengenal income 100 juta per bulan. Nah, untuk keluarga kecil saya itu sebenarnya kita cukup. Kita Oke. cukup. Oke. Nah, gitu. Jadi nggak berkekurangan lah secara income pada saat itu. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong sampai berlebihan, sampai mengejar impian kita, itu nggak bakal bisa. Dan zaman dulu nggak ada yang ngajarin kita itu untuk berani bermimpi Yes. dan berani mewujudkan impian kita. Nggak ada yang ngajarin.
apalagi sebagai karyawan, bos nggak pernah ngajarin kita karena dia kan takut kita ini kan jadi Setuju ya, benar. maju gitu kan. Nah, ini kita belajarnya itu di Prudential. Nah, saat join Prudential kita mulai belajar, oh ternyata ada ya, oh, di luar sana ternyata di Prudential banyak orang yang punya income 100 juta per bulan. Ternyata kita boleh loh bermimpi suka-suka hati gitu. Terus kita bisa loh mewujudkan mimpi-mimpi kita itu. Semua bisa diwujudkan melalui Prudential. Percepatan income-nya itu membantu kita mewujudkan impian kita gitu, Cek. Nah, jadi eh, singkat cerita, saya kan punya polis. Nah, agent saya itu adalah teman kerja saya dulunya. Nah, terus waktu dia prospek saya, didampingi oleh Dokter Arifin. Karena saya dari dulu memang udah insurance minded ya, jadi ditawarin ya udah masuk aja gitu. Nah, terus karena saya juga tipenya orang yang mau ngambil aman, saya pada saat di prospek sama Dokter Arifin, saya langsung sekalian save nomor handphone Dokter Arifin buat jaga-jaga. Mana tahu teman saya udah nggak Butuh aktif, dia ya. kan punya pegangan gitu loh. Ya, Nah, ternyata benar teman yang agen yang prospek saya tuh ternyata hilang dari Prudential. Nah, terus zaman dulu kan di 2002 itu kan Prudential itu kan masih Promed ya, belum ada kartunya. Nah, terus kalau nggak salah di 2006 Pro kan launching tuh PHS ya. Nah, pada saat itu kita nasabah lama kan dikirimin surat dong, ada produk baru gitu kan, diajak upgrade. Nah, pada saat itu saya kontak Dokter Arifin. Nah, ternyata pada saat itu Dokter Arifin baru buka kantor. Saya nggak tahu kan, disuruh ke kantor, ya udah kita ke kantornya. Nah, terus yang banyak nanya itu adalah spons saya Harun, karena dia tipe melankolis, jadi orangnya lebih detail. Kalau saya kan tipe plektis ya, yang agak-agak cuek gitu ya. Nah, jadi kan Dokter Arifin lihat si Harunnya banyak nanya dan paham, terus di BOP-nya lah si Harun. 5 tahun income 100 juta per bulan. Nah, ya udah di BOP udah itu kita pulang dong. Nah, pulang rumah. Nah, saya nanya si Harun, kamu mau join nggak gitu loh. Terus kata Harun, ah nggak mau lah. Eh, ngapain katanya? Ini udah orang keempat yang nawarin saya jadi agent. Kalau misalnya saya mau, itu saya udah dari awal join gitu. Nah, jadi pada saat itu kondisi saya itu lagi hamil besar, mau melahirkan. Jadi saya kan orang accounting kan. Nah, terus saya udah mulai hitung-hitungan. Dan saya itu tipe wanita karir. Jadi saya nggak suka disuruh jagain bayi kecil gitu kan. iya. Pertama repot, menurut saya itu repot dan kedua saya merasa kalau misalnya pada saat itu ya 2006 ya anak saya lahir ya. Pada saat itu gaji saya itu sekitar 3 juta. 2006 gaji saya sekitar 3 juta. Terus saya gaji babysitter pada saat itu hanya 400 ribu. Nah, jadi kalau misalnya saya memutuskan demi saya menjadi ibu rumah tangga resign buat jaga anak, berarti nilai ekonomi saya turun dong. Dari saya bernilai ekonomi 3 juta, 3 juta, jadi turun dari 400 ribu. 400 Dan ribu. saya nggak mau, gitu, Ceh. Iya. Nah, saya nggak mau. Nah, jadi akhirnya ya saya tetap memutuskan untuk bekerja gitu kan. Apalagi dengan kebebasan waktu yang dikasih bos gitu kan. Nah, jadi pada saya udah mulai-mulai hitungan. Ini anak udah nambah satu, jadi anaknya kan dua. Terus biaya susu, imunisasi, babysitter, belum lagi dia sakit gitu kan. Nah, saya udah mulai hitung-hitungan. Wah, sebulan saya mesti biaya tambahan berapa nih gitu kan. Terus gaji naik enggak? Enggak. Terus saya tanya suami, gaji lu naik enggak? Enggak juga. Kan kan nggak mungkin setiap saya melahirkan bos naikin gaji. Kalau bos naikin gaji setiap saya melahirkan, saya lahirin tiap tahun, Ceh. Biar naik gaji. Iya, iya. Masuk akal, masuk akal. Nah, jadi pada saat itu kan kalau gaji kita nggak naik, biaya kita bertambah kan otomatis saving kita makin kecil dong. Itu kan. Nah, jadi saya bilang sama si Harun, saya bilang, kenapa kamu nggak coba? Karena oke lah, Dokter Arif ini adalah orang keempat. Nah, tapi bisa aja kamu jodohnya sama Dokter Arifin, who knows kan? Bisa aja jodohnya sama Dokter Arifin. Kedua, bisa aja ini adalah jawaban dari doa
selama ini kita Yes. dipertemukan dengan Prudential. Nah, Oke. ketiga, kita kan punya polis, kan? Join di bisnis ini nggak diminta biaya, terus diajarin, gitu kan. Terus kita punya polis, seandainya kita coba jalani, ternyata tidak berhasil, kita nothing tulus loh, nggak ada rugi apa-apa. Tapi kalau misalnya kita eh, jalani, ternyata berhasil, kita kan bisa ada perubahan gitu kan. Nah, kalau beneran memang tidak ada hasil, saya bilang sama Harun pada saat itu, setidaknya kita paham polis yang kita beli dan setidaknya memastikan kita tidak dibohongi oleh Dokter Arifin. Jadi pada saat itu gitu gitu ya, kalau berhasil dapat income tambahan. Kalau nggak berhasil anggap aja kuliah gratis, setidaknya Ya, nggak salah beli polis, nggak dibohongin sama Dokter Arifin. yes, benar sekali. Jadi Gitu. untuk ngerti polisnya ya, minimal kan seperti itu. Ya, heeh. Oke. Berarti itu alasan join yang pertama ya, teman-teman simpulkan bahwa Hepeng, hepeng. uang ya berarti ya. Cuman Iya. gini, semua orang tuh saya tahu pasti mau uang, tapi kalau saya lihat dari mindsetnya. Jadi jangan jangan uangnya ya teman-teman, mindset kenapa harus punya uang. Kalau saya ngeliat cuman punya uang aja itu di mana-mana bisa, tapi dan biasanya daya juangnya itu kalau dia nggak dapat duit dia mundur. Tapi saya ngeliat list ini punya mindset dia berasa apa? Yang pertama tidak pakai duit ya kan. Yang kedua bukan melihat dari kegagalan. Iya kalau sampai sukses kan ada perubahan hidup. Yang ketiga ya udah kalau sampai enggak ya belajar lihat banyak belajar gratis. Teman-teman semua di sini nggak ada yang negatif. Semua di sini adalah jawaban yang optimis ya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa ya buat Liz. Nah, oke Liz. Lalu setelah itu yang kalau kemarin kan waktu kita telepon yang jalan kan Harun duluan ya. Nah, Harun duluan. Ha. Ya, cuman ketika saya pancing ternyata walaupun yang jalan ini suami, tapi Liz ini juga setiap malam nemenin kan? Maksudnya kerja bareng gitu loh. Iya, Saya sampai tanya, awal. Mm-mm. iya, saya sampai tanya gini, Lis, kamu kan sebenarnya Harun tuh sudah bisa jalan duluan. Dan kamu punya anak loh, punya anak dua. Sebenarnya sangat kuat orang beralasan, ah suamiku yang kerja, aku bagian untuk sama anak. Apalagi aku mulai pagi sampai sore sudah kerja. Itu penasaran buat saya teman-teman ya. Kenapa kok Lis ini tetap mau kerja gitu loh. Even ketika ya excuse-nya itu besar, anaknya masih kecil kan waktu itu pastinya. Nah, Iya, apa baik. Lis? Masih Ya, baik. masih bayi ya, masih bayi. Oke. Ha. Waktu kita join Prudential itu, anak saya yang pertama itu baru usia 2 tahun. Terus adiknya kan masih bayi kan, karena kan begitu saya lahiran kan harus join gitu kan. Nah, jadi karena saya yang mendorong dia untuk join, setidaknya saya juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, jadi Harun itu kan dia tipenya orangnya serius. Jadi begitu dia memutuskan mau, dia itu langsung bener-bener jalanin. Komitmen ya. Berarti dia training ke kantor. Terus dia tiap hari beraktivitas, Cek. Jadi kita beraktivitasnya itu pada saat awal joinnya, begitu join, Harun dia training ke kantor, terus pulang rumah dia kasih tahu saya, dia ngajarin saya dikit-dikit. Nah, terus dia mulai jalan. Nah, pada saat dia jalan itu kan saya kan nggak paham kan, saya kan nggak pernah ikut training gitu. Yep. Nah, tapi saya hanya mendampingi dia di lapangan. Dia setelah itu zaman dulu dia 2006 itu kan masih SP aja yang harus di print, harus di ini kan pakai manual. Nah, Ya, jadi tugas saya itu pada saat pingi Harun menyiapkan formulir yang butuh ditandatangan sama nasabah. Jadi Harun udah cerita-cerita gitu kan. Nah, saya yang bagian minta KTP, sodorin-sodorin ini formulir tanda tangan. Nah, jadi awalnya itu hanya sebagai pendamping, tapi di masa ngikut prospek beberapa kali kan kita lihat ngomongnya ya itu doang gitu kan. Nah, terus kan saya juga memang punya keinginan eh, pengen bisa bisa menghasilkan ada arti membantu suami, tapi juga pengen bisa lah membantu suami secara maksimal gitu kan. Karena kan bukan suami cuma kan dia pasti pendamping ya, tapi benar-benar iya. support lah seperti itu ya. Iya, karena kan setiap orang itu kan pasti punya network masing-masing ya, punya kenalan masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya saya hanya Harun yang prospek,
Nah, itu kan lama tuh. Sedangkan kita sepanjang hari itu, kita bisa ketemu banyak orang gitu kan. Nah, jadi dari saya dampingi Harun, dengar cara dia prospek, oh, kok caranya gitu-gitu aja ya, dan ternyata kok bisa closing gitu ya. Nah, jadi pada saat saya kerja di kantor itu ya, saya coba-coba prospek teman kerja, prospek supplier, karena supplier kan butuh saya dong. Saya kan tangan Ya, kanan bos gitu kan. ya. Nah, ya udah saya prospek supplier, terus saya prospek. Saya kontak teman-teman kantor saya yang dulu. Saya kontak teman-teman SMA saya yang dulu. Nah, itu saya coba by telepon pada saat itu ya. Nah, ya udah saya coba jalan sendiri dan ternyata bisa gitu loh. Nah, jadi Harun juga dia jalan sendiri, di siang harinya dia jalan sendiri, saya jalan sendiri. Nah, malamnya itu baru kita jalan bareng gitu. Oke. Nggak merasa ninggalin anak yang masih baby, itu kan Oh, malam, ya berarti pada kan saat hampir itu kan seharian nggak gini. ketemu. Oke. Ya, karena kan gini, Cek. Tadi seperti saya ceritakan, saya itu tipe gini, wanita karir. Jadi saya tipe yang wanita yang tidak suka minta-minta, Cek. Jadi Oke. eh, itu saya selesai SMA, saya kan langsung kerja. Nah, saya kerja, saya udah langsung membiayai diri saya sendiri dari Wow. eh, kuliah sampai biaya hidup saya. Nah, pada saat itu kan zaman saya itu kan anak masih kecil. Nah, kebetulan saya tinggal di rumah orang tua. Jadi dulu waktu saya baru merit, saya kan meritnya tinggalnya di Jakarta 2 tahun gitu kan. Nah, ternyata pada saat itu Harun lagi buka bisnis toko komputer di Glodok. Ternyata bisnisnya kurang bagus, terus dia dapat tawaran balik ke Medan dan saya juga kurang cocok tinggal di Jakarta. Akhirnya kita balik ke Medan. Nah, pada saat kita balik ke Medan kan kita nggak punya rumah dong, rumah di Jakarta. Kita numpang di rumah orang tua saya. Nah, jadi otomatis kan di rumah kan saya punya babysitter. Terus saya juga punya orang tua yang bantu liatin anak gitu. Nah, jadi pada saat itu ada nggak perasaan bersalah untuk ninggalin anak gitu kan? Nah, jujur aja pada saat itu ya eh, saya merasa saya lebih tenang ninggalin anak karena ada orang tua yang bantu jaga. Kedua, saya ninggalin anak kan saya punya tujuan dalam arti saya bukan ninggalin anak untuk pergi ajeb-ajeb, pergi happy-happy sama temen, enggak. Saya ninggalin anak dengan tujuan untuk mencari uang. Mencari uang untuk apa? Untuk masa depan mereka. Nah, jadi pada saat mereka kecil, kayak usia-usia balita gitu, kita tinggalin, mereka juga nggak paham, nggak ngerti sama sekali. Kalau sekarang ditanya, ingat dulu mama ninggalin, ya nggak ingat. Nah, jadi pada saat mereka masih usia balita, itu saya tinggalin, itu saya bayar harganya di sana. Saya tinggalin mereka dengan babysitter dan orang tua. Nah, terus harga ini terbayarkan pada saat anak saya yang anak pertama saya itu mulai usia 6 tahun. Usia 6 tahun kan mulai masuk SD. Nah, pada saat itu income kita di Prudential juga udah oke, udah berlebihan. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Karena saya merasa kalau misalnya nih, saya tetap pegang ego saya, nggak mau resign dari pekerjaan saya, padahal suami udah suruh resign terus gitu kan. Nah, berarti kan eh, anak saya jadi terlantar. Dan kalau misalnya tadi Medan, anak saya di Sutomo, Sutomo itu kegiatannya banyak. Jadi mereka harus banyak lesnya. Nah, untuk banyak les itu kan mereka harus pindah-pindah tempat. Nah, pada saat itu saya mulai mikir, anak saya tuh sehari-hari itu diurus oleh babysitter. Terus kalau misalnya sekarang saya masih megang ego, nggak mau resign, berarti kan saya mesti gaji supir. Berarti anak saya seharian penuh itu dengan orang lain. Dengan kita hanya malam. Itu kan kalau misal kita di rumah. Kalau misal kita keluar prospek kan berarti kan benar-benar mereka nggak ada bonding time dengan kita. Nah, pada saat itu saya memutuskan resign. Nah, jadi harga yang saya bayar pada saat mereka masih balita, yang saya tinggal-tinggalin, itu terbayarkan pada saat anak saya mulai usia 6 tahun. Nah, sejak dia usia 6 tahun, setiap hari, sepanjang hari itu kita bisa barengan dia. Saya full ngurusin dia dan adiknya. Gitu. Jadi Berarti kita full bayar itu harga di depan dulu, Teh. full itu berarti apa? Apa aja? Nganterin sekolah, les gitu. Nganterin sekolah, nganterin les, nyiapin makan siang, terus
kalau misalnya anak masih kecil gitu kan kadang di rumah kita mesti ngajarin buat PR kan, yang TK. Nah, pokoknya bener-bener pekerjaan ibu rumah tangga itu saya jalani setelah saya resign. Tapi karena saya tipenya otaknya itu mesti bisa nyari uang sendiri. Nah, di sela-sela anak saya les, nah saya tetap rekrut. Nah, padahal waktunya cuma 2 jam gitu kan, anak les Waktu karena nganter les, caranya kan lesnya 2 jam hmm, gitu ya maksudnya. lesnya 2 jam. Nah, jadi saya prospeknya di mana? Saya prospeknya di tempat lesnya kan banyak tuh ibu-ibu yang nungguin anak. Saya prospek di sana. Terus saya nyari temen saya yang dia rumahnya atau tokonya itu di sekitar tempat les anak Tempat saya les yang ya. bisa dijangkau dalam waktu 15 menit. Kita Medan kan deket ya. Nah, yang bisa dijangkau dalam waktu 15 menit kan berarti kan PP 30 menit. Jadi saya punya waktu 1,5 jam buat prospek dia gitu loh, Jen. Berarti Itu cara walaupun saya. berperan menjadi ibu rumah tangga, tapi tetap mikir bagaimana kamu bisa cari uang sendiri. Iya, karena saya nggak mau, masalah saya tipe cewek yang tidak suka minta-minta sama suami gitu loh, gitu, Cek. Karena kan kita sebagai cewek kan kalau misalnya kita bisa menghasilkan sendiri, nah keuntungannya apa? Benefitnya buat kita cewek ya. Pertama, kalau misalnya kita terbiasa mandiri secara finansial, kalau misalnya amit-amit lah suami kita ada apa-apa, tutup usia atau sakit nggak bisa menghasilkan uang misalnya kita nggak kelabakan. Kedua, kalau misalnya suami kita nakal di luar, kita juga nggak takut kan, karena kita mandiri secara finansial. Coba bayangin kalau misalnya kita tiba dia nakal di luar, mau nggak mau kita juga harus nurut kan, harus tahankan ini kan, beban mentalnya itu kan. Nah, terus yang ketiga itu kan kita, wah, misalnya kita juga punya keinginan gitu kan, misalnya kasih orang tua atau beli barang apa, keinginan yang inilah. Tapi kalau misalnya kita mau minta izin suami kan belum tentu dibeliin gitu kan, Cah. Tapi kalau misalnya kita punya kemandirian finansial, kita mau beli kan kita nggak ada yang bisa larang karena uang sendiri gitu. Ini menurut saya ya, Cah. Iya, Saya bagus pribadi. banget, bagus banget. Kasih tepuk tangan ya buat wanita yang punya pemikiran seperti ini. Saya yakin lah ini pasti istri favorit ya, bener nggak? Ya kan kepengen ya, nggak minta-minta aja tapi juga bisa memberi gitu. Ya, kalau Oke, suami kan tetap kasih lah. Suami tetap kasih uang bulanan. Cuma kita kan, cewek kan pasti punya keinginan yang kalau bisa sih nggak usah izin suami gitu loh. Kalau minta sama suami kan harus izin dia gitu kan. risih ya, maksudnya nggak nyaman ya minta terus ya. Maksudnya kan nggak enak gitu. Heeh. Oke, oke. Oke, ada yang mau tanya teman-teman kalau di tengah-tengah ada yang mau tanya seputar sama yang udah di sharingin silakan ya. Oke, Liz, kita lanjut. Nah, lalu berarti kamu udah dari awal kamu karyawan terus ngelahirkan, ikut suami kerja habis gitu kamu waktu itu 5 tahun ke bawah itu kamu berjuang supaya ketika mereka sudah benar-benar membutuhkan kamu dan tahu sosok seorang ibu sebagai Ibu. yang nganterin Mm. ya, itu kamu bisa langsung nge-switch nge-switch dan tapi tetap kamu kerja di sana. Maksudnya bukan Iya, bukan meninggalkan, tetap ya kan? produktif. Tetap Oke. produktif. Nah, lalu ini langsung aja ke ini ya. Kan kita ngelihat luar biasa prestasinya, ya kan? Produk apa Lis yang paling banyak kamu jual? Nah, kalau produk, kalau zamannya PCB, saya banyak jual PCB sama kesehatan. Nah, sekarang zamannya PCA. Nah, saya banyak jual PCA dan kesehatan. Kalau jiwa, jujur aja saya lebih sedikit itu. Ada beberapa, tapi lebih mayoritas itu penyakit kritis kayak. Nah, kenapa kenapa jiwa paling sedikit? Karena beberapa orang kan PD-nya jiwa itu kan paling murah gitu loh. PCB kan enggak, jujur aja preminya kan enggak semurah jiwa ya. Apa yang Bener. membuat Lis itu kok PD, kok jualnya PCB gitu? Sebenarnya teman-teman ya, sekedar sharing ya. Kalau saya flashback sendiri ya, kita sebagai agent, apa yang menjadi keyakinan kita, itulah yang akan membuat kita percaya diri. Nah, jadi yang menjadi keyakinan saya itu adalah
setiap orang itu butuh proteksi income dia. Kalau misalnya dia tiba-tiba sakit, terus dia tidak bisa bekerja dan income-nya stop, bagaimana dengan kehidupan keluarga dia? Bagaimana cara dia biayai keluarga dia? Bagaimana cara dia bayar premi asuransi dia gitu loh. Nah, jadi itulah yang menjadi keyakinan saya itu bahwa penyakit kritis itu lebih penting daripada jiwa. Dan penyakit kritis prudensial kan luar biasa, Cek. Itu kan bisa otomatis jadi jiwa kan. Jadi kalau misalnya Iya, kita punya penyakit kritis, tapi kita nggak punya asuransi jiwa, itu sebenarnya nggak akan menjadi masalah besar. Tapi kalau misalnya kita punya asuransi jiwa, tapi nggak punya asuransi penyakit kritis, itu akan menjadi masalah besar. Itulah yang menjadi keyakinan saya, sehingga membuat saya pede untuk prospek PCB pada saat itu. Dan PCB yang saya jual itu semuanya 5 tahun, Cek. oke, Itu. oke. Boleh kasih Dan ini nggak? kesehatan. Jadi saya selalu Oke. ini dua, kesehatan PCB gitu. Itu dalam satu sekaligus prospek atau biasanya gimana? Atau ada presentasi bundlingnya atau maksudnya sendiri-sendiri? Oh, terpisah, Cek. Saya Terpisah tuh. prospek kesehatan dulu. Nah, nanti Oke. udah jalan, baru saya prospek PCB lagi, Oke, Cek. iya iya. Mhm. Nah, kemarin saya sempat ngomong ya, caranya Lis ngomong itu enak teman-teman. Sama saya sampai kepengen closing. Untungnya nggak bisa. Bener ya, ngomongnya itu nyantai. Kita coba belajar ya. Yang kemarin bahas dari yang emas itu juga bagus. Karena di sini ada yang marketnya emas. Emas, emas. Itu emasnya datang. Oke, Lis, boleh sharing ya. Bagaimana mungkin mungkin kalau berkenan atau mungkin ada tips untuk struggle-nya itu biasanya kalau tim-tim kita apalagi yang baru itu pas janji temunya. Ya mungkin Lis punya cara untuk bikin janji temu, terus gimana, habis gitu gimana mulai masuknya ke PCB. Nah, kalau ngomongin zaman dulu dan mungkin juga zaman sekarang lah ya, kalau untuk janji temu, jujur aja, saya selama 20 tahun di Pro itu, saya sangat jarang prospek di kafe. Jadi saya mostly itu prospeknya itu di rumah atau tokonya nasabah calon prospek. Nah, jadi kalau misalnya ke tokonya, saya nggak buat janji, saya langsung ke sana aja. Nah, tapi Oke. kalau ke rumahnya, nah saya buat janji karena takutnya kan dia lagi nggak di rumah gitu kan. Nah, jadi saya buat janji buat ke rumah dia gitu. Nah, terus sekarang sejak COVID kan kita udah di zona nyaman dengan virtual ya. Nah, jadi saya juga banyakkan itu by chat aja, by chat, prospeknya by chat gitu loh. Jadi nggak perlu buat ini kan, nggak perlu buat temu janji kan Oh kalau iya prospek iya virtual, oke. prospek by chat Cuman kan mungkin gitu kan. ngomong opennya gimana, Lis, kalau yang by chat? Oh, kalau by chat pertama kan saya sapa dulu ya seperti biasa lah cek tergantung orang yang kita prospek. Nah itu siklus penjualan tetap berlaku ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya memang udah existing client, berarti kan saya udah tahu dong dia punya polis apa-apa aja. Nah jadi itu misalnya dia sekarang punya kesehatan. Nah jadi saya infoin ke dia, misalnya, cek, Cece kan cuma punya polis kesehatan. Nah, sebenarnya itu belum lengkap loh. Sebenarnya Cece masih butuh lagi produk pendamping yang penyakit kritis untuk proteksi income Cece. Ini kita anggap role langsung ya, Ce ya, Oke biar iya. biar Heeh. lebih ini ya Ini lebih by chat bisa gitu ya? Ini by bisa. chat kan? Jadi Oke. sebenarnya pada saat kita ketemu langsung dengan by chat itu sebenarnya nggak ada bedanya. Hanya pada saat ketemu langsung itu kita ubah menjadi chattingan. By chat. Oke. Kan sama aja kan, Iya cuma iya iya. bentuknya itu verbal atau ini tulisan. Kan beda beda Oke. di sana aja, Cek sebenarnya. Iya iya. Nah, Oke. Lanjut habis gitu nah, kan. jadi saya Mm-mm. hmm, jadi ya saya bilang sebenarnya Cece pernah nggak sih kepikiran untuk proteksi income-nya Cece? Kepikiran nggak, Cek? Oh ini role play ya? Nggak role play ya? Oh, oh, agak putus-putus soalnya ini kayaknya sinyalnya Ya. kita ya, Ren. Sorry. Enggak Nah, jadi saya sinyalnya tanya, kita kayaknya. Jadi saya tanya, misalnya ini by chat lah ya. Nah, Oke. pernah nggak sih kepikiran untuk proteksi income?
karena kan tidak ada garansi kita selamanya sehat. Nah, kalau misalnya suatu hari tiba-tiba kita ada masalah kesehatan yang serius seperti cancer atau stroke kan. Nah, kita kan bisa aja nggak bisa kerja kan. Nah, jadi pada saat itu kita nggak bisa kerja, otomatis income berhenti. Kita harus cari orang yang menggantikan kita kalau kita bisnis. Kalau karyawan udahlah habis riwayatnya tamat ya. Nah, jadi kita kan biaya hidup tetap jalan. Kan kamu punya premi asuransi yang tetap harus dibayar. Nah, kamu bayar pakai apa? Ujung-ujungnya kan pasti dari tabungan dulu dong. Tabungan kalau udah habis kan berarti kan aset yang dijual gitu kan. Nah, lama-lama kan habis dong. Nah, mau nggak sih kita ada satu program yang bisa backup income kamu. Nah, jadi misalnya suatu saat nih kamu terdiagnosa penyakit kritis. Nah, perlu akan gantiin income tahunan kamu sebesar 5 atau 10 kali lipat gitu. Gitu caranya. Dia setelah itu lihat dulu responnya dia gimana. Oke. Nah, setelah dia respon baru kita lanjutin lagi tergantung responnya itu gimana gitu. Berarti tetap ada yang respon yang nggak sesuai ada? Eh tetap ada yang objection, tetap ada yang nggak bales, Oh, tetap tetap ada ada yang ya. positif, tetap ada, Saya kira udah Cek. Dewi. Udah semua Enggak. dibales. Enggak juga Dokter ya. sekelas dokter Arifin aja sampai hari ini masih ada yang nyuekin. Oh iya? Oh, sekelas dokter Arifin ya, padahal udah orang semua Nah, tahu ya bahwa dia udah senior, tetap ada yang ah, cuekin ya. ah. Oke, jadi Apalagi teman-teman kita kan, kita jadi sama. cuek. Jadi kita dicuekin, kita juga cuek aja. Yes. Iya, iya, Nanti iya, follow up iya. lagi, Ceh. Nanti follow up lagi, cari waktu. Oke, iya, oke, oke. Hmm. Oke, lalu lanjutnya, lanjut biasanya. Nah, jadi tunggu respon mereka dulu. Jadi kalau misalnya ada yang objection gitu kan. Nah, baru nanti kita handling objectionnya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang respon positif kan, eh, gimana programnya? Nah, baru saya cerita produk, cara klaimnya, masalah produknya gini 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 gitu kan. Nah, kalau PCB kan kan prakteknya sampai usia 88. Terus kan kalau usia 88 sehat kan terima UP dong 1 miliar misalnya. Nah, itu kebanyakan itu list terima objectionnya itu usia 8 1 miliar pada saya itu uang udah jadi apa? Udah jadi kecil katanya. Terus pada saat itu saya juga udah pikun, udah jompong, nggak ngerti pakai uang lagi. Nah, terus saya apa atau ada yang bilang, aduh, saya aja nggak tahu bisa hidup sampai usia 88 nggak? Hanya nggak nyampe usia 88 gitu. Nah, ini Ya, beberapa biasanya itu sih. objection yang sering ditemui gitu. Sangat objection yang paling sering itu usia 88 udah terlalu tua ya kan. Terus uang Hmm, segitu tuh nggak ada artinya ya itu. Oke. Lalu hmm. eh udah jompo, belum tentu hidup ya, segitu lama. oke. Hmm, gitu. Nah, Biasanya jadi list tinggal di handling aja objectionnya gitu. Nah, saya handling objection itu saya seringan pakai ilustrasi lah, pakai storytelling juga. Nah, jadi contohnya misalnya yang objection yang usia 88 1 miliar itu udah jadi apa? Nggak udah kecil gitu kan. Nah, jadi saya ceritain kondisi mama saya dalam arti mama saya kan sekarang usia 83. Nah, zaman dulu mama saya waktu saya masih usia 20-an lah, 20 atau SMA gitu lah ya. Mama saya ada beli polis asuransi yang UP-nya 80 juta. Jadi kalau misalnya di zaman 90-an, zaman 2000 gitu kan uang lumayan. 80 juta kan gede ya pada zaman itu ya, tahun 90-an ya. Nah, jadi UP-nya 80 juta. Dan ini mama saya belinya juga produk tradisional. Kalau misalnya mama saya sehat di usia 85, itu akan saya 80 juta. Jadi mirip dengan PCB kita gitu loh. Iya, Nah, jadi saya pakai cerita itu bahwa mama saya juga punya polis seperti PCB. Nah, jika mama saya masih hidup sampai usia 85, mama saya akan terima 80 juta. Nah, sekarang mama saya itu usia 83. Nah, dan dalam kondisi sehat ya. Nah, sebagai seorang nenek lah kita bilang ya, oma yang usia 83 yang udah nggak punya biaya apa-apa, yang nggak punya tanggungan apa-apa, tiba-tiba terima uang 80 juta. Gede buat nggak buat dia, Ceh? gede, Menurut saya gede nggak? gede. Soalnya dia nggak Gede ada kan? tanggungan gitu loh. Dia juga nggak mungkin acep-acep kan?
Nah, karena dia udah nggak ada tanggungan. Terus sehari-hari itu dia belanjanya itu hanya belanja sayur, belanja buah. Dia juga nggak ada biaya apa-apa. Biaya hidupnya itu biaya rumah juga semua ditanggung gitu Iya loh. benar. Nah, jadi tiba-tiba diterima uang 80 juta mungkin dia juga bingung mau diapain gitu kan. Nah, Iya. gede buat dia, tapi kecil buat kita yang masih punya Iya, tanggungan. Nah, jadi kalau misalnya usia 88 kita tiba-tiba terima 1 M, bisa aja pada saat itu gede buat kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita biar bisa sehat kayak mama gua gitu loh. Kayak mama aku iya, kan. Usia iya. 80-an masih kuat, masih sehat, jalannya aja masih cepet gitu loh. Nah, itu salah satu handy option yang saya pakai. Nah, terus saya juga kalau zaman PCB itu kan harga emas masih 1 juta ya, Cek ya. Harga emas Nah, masih 1 juta ya. masih 1 juta, semasan 1 juta gitulah. Nah, jadi saya Ya, juga kasih ilustrasi ke nasabah saya untuk Henry objection mereka kan sekarang harga emas 1 juta kan anggaplah kamu beli emas 1 kilo berarti kamu butuh uang berapa untuk beli emas 1 kilo 1 miliar dong betul nggak? ya. Nah pertanyaannya sekarang kamu punya nggak uang 1 miliar? Nggak punya kan? Belum ada. Belum ada. Nah Ya, kalaupun ada mau nggak emas 1 kilo ini saya hanya jual 300 seharga 300 gram aja buat kamu dia diskon 70 gram 700 gram. Diskon 700 gram, kamu hanya bayar 300 gram bisa dicicil 5 tahun. Mau nggak? Gitu. oke. Jadi saya pakai handling Ya. objection itu dan closing sih, Ceh. Nah, Woi, kasih tepuk tangan terus teman-teman ya. Ini memang simple ya, enak gitu loh. Cuman bener-bener relate gitu. Oke. Jadi kalau emas kita bandingkan, kamu kalau mau nyiapin 1 kilo emas, kalau melalui Prudential kamu hanya bayar seperti kayak 300 gram aja. sepertiganya. Sepertiganya. Oke, oke. Nah, terus saya juga ada pakai untuk HO kan, kayak pakai deposito instan. Jadi setiap orang kan harus menyiapkan dana darurat kan. Nah, jadi yang namanya dana darurat kan suatu dana yang benar-benar nggak bisa kita sentuh. Hanya bisa kita sentuh pada saat darurat gitu loh. Oke, Kan, iya. saya kan. Yap, Salah satu instrumen yang bisa membantu kita itu kan salah satunya deposito. ya. Nah, walaupun bunganya nggak gede gitu, tapi setidaknya dia bisa membantu kita mengamankan lah uang kita kita Nggak tangannya kepakai. gatal tarik-tarik terus gitu kan. Nah, Ya. saya tanya, kamu mau nggak punya deposito instan sebesar 1 miliar? Nah, sebagai dana darurat. Nah, kalau misalnya eh, kamu mau nyiapin sendiri, berarti kan kamu benar-benar harus Tunggu uang satu bawa satu miliar. miliar ke teller bank. Ya, Ini saya punya 1 miliar, saya mau depositoin gitu, betul kan? Nah, atau sekarang kan by handphone, udah tinggal ini kan dari handphone lah kita ya, buat ya. depositin. Kalau misalnya kamu pengen punya dana darurat 1 miliar, kamu nggak perlu kasih ke saya 1 miliar, kamu hanya perlu kasih 300 juta aja, dan itu pun bisa dicicil 5 tahun, gitu. Itu 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 tiga handling objection yang paling sering saya pakai, Paling Cak. sering benar-benar sekali, bagus sekali. Kasih tepuk tangan teman-teman. Dapat, dapat, dapat semua bisa ya. Jadi kita belajar ya dari yang expertnya ke jual kritis. Nggak expert lah, Oke, Cek. Masih banyak expert lah. belajar juga dari Cek Elina Oh, banyak. saya nggak pernah jualan. Belajar Oke, leadership. ada lagi nggak Lis? Kira-kira ide-ide apa yang untuk jual PCB? Maksudnya jual kritis lah. Kalau mau PCB sama PCE kan tinggal tergantung ya. Kita sendiri lebih Mm-mm. suka yang ada tabungannya atau memang yang tanpa tabungan kan seperti itu. Mm-mm. Mungkin ada case-case yang apa ya, yang Lis merasa wow ini keren gitu. Ada lagi nggak? Kalau ide selling sih ya, banyak kan kita pakai konsep proteksi income. Untuk penyakit kritis ya, banyak kan kita pakai konsep proteksi income, bisa juga pakai konsep proteksi hutang. Jadi kalau misalnya calon prospek kita itu adalah pebisnis, dia kan bisa aja dia punya hutang ke supplier, punya hutang ke bank. Nah, Oke. jadi pakai konsep itu untuk proteksi hutang Nah gitu. kalau proteksi hutang ngomongnya gimana? Kak tadi kan proteksi income. Hmm. Ngomong sama Oh, pebisnisnya gimana? kalau proteksi hutang misalnya nih, kalau misalnya hutangnya ke supplier, nah, Liz juga pakai ceritanya Co Kingston. Dulu Liz pernah ikut Zoom kan, Co Kingston. Kalau aku, nah, dia kan cerita tuh, kokonya itu kan buka toko sepatu di Medan.
Nah, jadi kan pada saat kokonya ditawarin asuransi kan kokonya kan nggak mau bilang, ngapain, bagusnya uangnya saya buat stok barang gitu. Jadi Ya, satu diputerin uang, rumah diputerin itu bisnis semuanya kan stok biasanya. barang. Nah, semuanya stok barang gitu. Oke. Nah, terus tiba-tiba kokonya kena resiko tutup usia gitu kan. Oh, Nah, jadi istrinya yang harus menanggung hutang-hutang ke supplier. Jadi pada saat di rumah duka aja, itu para supplier, para sales aja udah ya, nanya, ini kelanjutan bisnisnya gimana nih gitu kan. Karena kan yang jalani bisnis kan kukunya. Terus kan kalau istrinya itu kan lebih ke administrasi, pegang administrasi, terus buat lapangan gitu-gitu kan kurang menguasai ya. ya, Jadi itu juga udah mulai-mulai ditanya gimana kelanjutan bisnisnya dan akhirnya bisnisnya tutup, rumahnya dijual buat nutupin hutang-hutang ke supplier. supplier. Terus belum lagi piutang. Piutang mereka kan banyak buang keluar kota kan. Ya, Nah itu nggak bisa ditagih. Karena kan udah tahu bosnya meninggal gitu kan. Jadi semuanya ya, pada molor-molor gitu. Ada yang nggak mau bayar gitu kan. Nah, jadi saya pakai cerita ini ke nasabah saya yang pebisnis yang mereka kasih kredit ke pembelinya gitu loh. ya, Jadi saya kasih tahu itu. Nah, jadi ujung-ujungnya kan juga eh, pasangan dan anak-anak kita yang harus menanggung hutang yang kita tinggalin. Nah, ujung-ujungnya juga kalau mereka nggak sanggup bayar kan aset yang kita kumpulin kan juga terpaksa dijual kan. ya, Jadi supaya ini nggak terjadi, kita harus buat persiapan untuk proteksi hutang kita gitu. Pakai PCB bisa, pakai PKKS bisa, pakai PCA bisa. ya. Oke, thank you. Kalau yang punya hutang di bank kan, cuma asuransi jiwa. Kalau Iya, kalau benar. stroke emangnya lunas hutangnya kan Kalau enggak. stroke tetap suruh bayar bunga ya, hutangnya tetap Iya, harus tetap suruh dilunasin. bayar. Padahal Bayanginlah, bisnisnya stop. pada saat itu udah keluarga, udah terbebani secara mental, harus terbebani secara finansial kan. Iya, Jadi tambah makin stress levelnya makin tinggi nanti. iya, iya. Oke. List klaim yang udah pernah cair nggak PCB-nya? Udah pernah bantu orang klaim kritis? Oh, kalau PCB belum pernah, Ceh. Oke. Yang Kalau masih yang baru klaim penyakit kritis yang baru penalis cairkan hanya yang masih pasang ring. Jadi ya inilah puji Tuhan juga lah nasabah semua sehat-sehat. iya, 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 iya. Heeh, Oke. heeh. Oke, teman-teman luar biasa ya. Jadi sebenarnya jual itu simple ya, nggak perlu sampai sebenarnya loh, bukan salah ya. Sebenarnya nggak perlu sampai keranjang batu, keranjang pasir. Enggak, caranya maksudnya saya suka gitu loh, ngomong aja dari sebenarnya ya. Jadi tadi apa? Dapat ide apa yang pertama? Proteksi apa? Kita Income sama singkat. proteksi hutang. Ya dua itu aja. Tapi nanti waktu handling kan banyak nih. Banyak sekali yang orang yang tanya nanti kalau dijawab apa untuk puterin bisnis gimana ya kan? Untuk eh, mending diputerin gitu ya tadi ya. Ternyata tiba-tiba jadi stok barang, ternyata ketika stok barangnya tinggi masih hutang kan, kita pasti dihutangin, terus tiba-tiba ada terjadi resiko. Nah itu meninggal, bisa aja kan kena stroke. Saya ingat sekali cerita mertua saya waktu eh, masih di ICU, ada orang besuk teman-teman, dikira care ya, ternyata dia itu di sana pelan-pelan ngeliatin terus ada selentingan ngomong ke mertua saya yang cewek. Dia bilang, ini kemarin masih ada utang. Orangnya lagi sekarat ini loh. Ya ngomong gitu. Jadi datang itu untuk itu karena ya orang takut karena dia juga harus bayar. Ya nggak nyalain tapi itu kondisi lagi nggak sadar loh. Nah itu harus kita mungkin kita bisa sampaikan ke calon nasabah. Kadang-kadang mereka tidak tahu gitu loh. Ada risiko-risiko yang bisa terjadi. Tugas kita sebagai agent itu bukan cuma jual, tapi menyampaikan cerita-cerita by telling story, risiko-risiko yang bisa terjadi ketika kita hidup walaupun enggak meninggal dan untungnya kita punya solusi untuk nanggung risiko-risiko itu ya. Oke, kita Kan langsung loh, Ceh, aja kayak ada ini kan, kayak oke ha. hutang kan. Lis Ya, juga benar-benar ketolong oleh asuransi loh. Jadi kayak cerita Ceh tadi, mertua lagi di ICU gitu kan. Nah, ya. Lis juga ngalamin, mertua Lis Oke. juga. Nah, jadi mertua Lis itu Mertua kita nggak sama kan, Lis? beda mertua. Kukira Tapi sama. ceritanya hampir sama, Ceh. Nah, jadi kalau ceritanya mertua Lis, dia mertua Lis itu orangnya sederhana lah ya. Nah,
Tapi dia punya teman-teman yang semuanya kaya gitu, banyak duitnya gitu kan. Nah, Ya. jadi pada saat mertua listnya sakit, nah jadi teman-temannya semua sodorin uang, sodorin Oke. ringgit gitu. Ya. Maksudnya ya udahlah lu cek apa ke Penang gitu kan, lu Oke. berobat ke Penang gitu kan. Nah, jadi pada saat mertua disodorin kan kita kan nggak tahu kan. Pada saat itu saya juga belum married kan. Nah, anak-anak kan pada nggak tahu ada dikasih duit gitu kan. Nah, pada saat dikasih, eh pakai aja lah, nggak usah dipikirin, bawa aja gitu. Nah, jadi pada saat mertua saya meninggal, nah di rumah duka, nah itulah teman-temannya sama saya satu-satu datang kan ngomongin, kemarin papa kamu ada ngambil eh, Ya 1.000 ringgit sama ampun. saya. Eh, Oh, kemarin papa kamu saya ada kasih berapa ringgit gitu. Nah, diomongin. Nah, jadi kan kita sebagai anak yang nggak tahu menahu gitu. Nah, pada saat itu kan harus dia juga merasa dia nggak mau bayar karena kan pertama kita nggak tahu, bisa aja tinggal diomongin gitu kan. Nah, kedua kan pada zaman itu kan kita masih karyawan gitu. Nah, baru merit kan. ya. Terus eh, mertua saya itu punya hutang 10.000 ringgit. 10.000 ringgit. Nah, kita disuruh 200 bayar juta. 10.000 ringgit kan pasti kan 400. kita mikir juga dong, berat juga dong gitu kan, nggak ada duitnya gitu. Nah, jadi sama apa kan, sama teman baik papanya ada satu yang bantuin kita sejak papanya meninggal ngurusin pemakaman segala macam. Nah, dia ngomong sama Harun, ini kamu anak laki-laki, jadi biarpun ini hutang papa kamu, tapi kamu sebagai anak laki-laki kamu harus bayar. Karena kalau misalnya kamu nggak bayar, nanti kamu bisa susahkan, kata teman baik papanya gitu kan. Nah, untung papa mertua saya itu punya asuransi jiwa 100 juta Oh, pada zaman itu. Nah, cairlah oke. asuransi jiwanya 100 juta. Nah, zaman itu kan, sorry, bukan 10.000 ringgit, hutangnya 30.000 ringgit. Pada zaman itu 100 juta lebih ya? kurs ringgit itu 2.500. Jadi kita Oh, ngutang 75. 75 juta di zaman 2003. Zaman 2003 kita ngutang Besar. 75 juta. Uang yang nggak pernah kita pegang sama sekali. Nah, Oke. untung papanya punya asuransi jiwa 100 juta cair. Nah, Oke. pada saat itulah kita datengin satu-satu teman papanya, bayarin semua. Bayangin cek, kalau misalnya papanya nggak masuk asuransi jiwa 100 juta. Aduh, aku dan Harun harus menanggung hutang itu, cek. Iya, Berat, berat, iya, iya, beneran. iya. Berarti memang asuransi itu nggak kerasa kalau belum ngalamin ya. Nah, Iya, itu benar, teman-teman, asuransi jiwa itu sebenarnya bukan untuk yang meninggal, tapi untuk orang yang kita tinggalkan, ya kan, supaya benar, ya ini ya, benar. seperti itu. Mm-mm, Untung. mm-mm. Oke, eh Liz, kita tanya jawab ya. Mungkin nanti ada, tadi ada Cliff, mana Cliff? Silakan Cliff. Oh, udah Aduh, terjawab. gemetar, Apa? Cek. Introvert Gemetar tadi. aku, Cek. Ya, ini. Sini, sini, sini. Teman-teman, siapin pertanyaan ya. Ya, ringan-ringan ya, teman-teman ya. Gemetar aku. Halo Cilis, Halo, tenang Ci. Fit. Ya, pertanyaan ringan yang tanya yang berat Ci. Aduh, yang berat. Berapa Eh, kilo? waduh, berapa terakhir ya? 70 sekian ya. Nggak sampai 80 kok aman. Em, Cilis, jadi kan di Sandipan itu ada tulis kalau misalnya Cilis dan suami dua-duanya introvert kan ya. Ha, Nah, biasanya kan kalau orang introvert apalagi pertama kali join itu kan pasti ada keraguan kalau mau approach orang. Pasti ada hmm, hmm, overthinkingnya lah, pasti ada nanti kalau diginikan gimana, kalau gitu gimana, akhirnya kan kebanyakan mundur. hmm. Nah, waktu itu mindsetnya Cili sebagai introvert yang berani approach itu eh, pola pikirnya gimana Cilis? Thank you. Oke, kalau orang introvert kan lebih pendiam ya. Maksudnya kalau untuk buka pembicaraan, ngomong sama orang kan juga susah ya. Nah, jujur aja, saya memang tipe orang yang gitu. Sampai sekarang juga eh, tergantung season lah ya. Nah, jadi pada zaman itu gimana cara approaching orang gitu kan? Saya memaksakan diri. Tuh. Saya Memaksakan memaksakan diri diri. biarpun
biarpun dalam hatinya itu udah duda 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 duda, duda, Oh, jantungnya udah mau copot, saya memaksakan diri untuk buka mulut karena saya tahu, eh, karena saya udah lihat percepatan income di Prudential begitu harus dengan setiap hari kita beraktivitas Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu kita setiap hari itu orang karena kan malam kan, kita kan karyawan kerja sampai sore, malamnya baru bisa keluar prospek kan, hanya bisa ketemu satu orang, minggunya kita ketemu dua orang. Nah, dengan beraktivitas rutin seperti itu dalam 6 bulan income Harun di Purwodadi udah sama dengan gajinya ya. Wow, Jadi kasih tepuk tangan benar-benar kita teman-teman ya. menghasilkan income. 6 bulan Nah, bisa udah sama. nah, jadi pada saat kita closing kan kita lihat uang kan. Nah, jadi biarpun gemetar, biarpun ngomongnya belepotan, saya memaksakan diri untuk ngomong gitu. Nah, jadi awal ngomongnya itu ya nggak langsung ngomong asuransi, basa-basi dulu lah, basa-basi, eh, nanya-nanya kabar, terus cerita-cerita teman lain gitu kan, kan kenal kan teman, sih kita kenalan teman-teman, Iya, ada cerita-cerita mutual teman friend. lain gitu, udah itu ya. Ya coba ngomong, by the way, kamu kalau zaman dulu lah ya, by the way kamu udah punya asuransi belum? Nah, kalau dulu kan saya masih gengsi ya, maksudnya masih gengsi mengakui sebagai agen asuransi. Jadi saya pakai kata-kata suami saya agen asuransi, join di Prudential. Saya ngomongnya Oh, kayak gitu. oke. Nah, dia di Prudential ada produk bagus, gini-gini ya. Itulah zaman dulu prospeknya gitu. Jadi memberanikan diri, memaksakan diri gitu. Karena punya impian ya. Terjawab, Pri. iya, jadi lebih ke arah karena Iya, melihat karena pendapatan income-nya ya. karena kan gini loh. Karena kan gini, pada saat kita memutuskan job Indonesia, kita kan mau nyari income tambahan kan, karena kan anak mau melahirkan, masa anak udah lahir kan saya butuh biaya tambahan, kan berarti kan tujuan saya join di Prudential kan memang saya mau nyari income. Jadi kalau misalnya saya enggak lakukan, income dari mana? Iya kan, jadi ya mau nggak mau ya biarpun gemetar, ngomongnya belepotan, ya maksain diri dan akhirnya lama-lama jadi terbiasa. Oke, siap. Terjawab? Ya, thank you Cilis ya. Terjawab Berarti ya. Kurang Thank you so much. apa Cliff jawabannya? Jawabannya, Coba diulangi. oh, Cilis ini ya? kan Halo? udah posisi punya anak dan butuh income tambahan. Jadi Kayak situasi yang memaksa. hampir kayak kamu loh. Dia lagi mau punya anak Cliff soalnya. Loh, kok stop? Mandek sinyalnya. Oh ya, San. Oke, teman-teman. Sorry ya, keputus ya. Oh iya ya, oke. Sorry, sorry, sorry. Nggak Nah, apa-apa. jadi saya memaksakan diri biarpun ngomongnya belepotan, gemetaran, karena saya, maksudnya kita tahu tujuan kita join di Pro kan untuk nyari income. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukan, dari mana? Nggak ada kan? Nah, Itu. lalu mungkin tambahan juga Cilis. Nah, sebagai introvert apalagi awal-awal gitu kan, tadi kan memang Mm-mm. memaksakan untuk buka mulut ya, untuk bercerita, karena juga butuh Iya. income. Nah, Mm-mm. waktu zaman dulu kan nggak mungkin lancar-lancar, pasti ada penolakan-penolakan di awal ya. Nah, waktu itu gimana cara Cilis menghadapi penolakan itu? Oh, kalau menghadapi penolakan kan, saya tipenya soft selling. Jadi kalau misalnya pada saat eh, orangnya nolak, ya saya bilang ya udah, kamu boleh pikirkan dulu, boleh pertimbangkan dulu gitu kan. Nah, tapi nanti di follow up lagi. Nah, pada saat saya follow up, saya pakai storytelling. Misalnya nih, eh, ada yang ngeklaim, padahal bukan nasabah saya yang ngeklaim ya, nasabah orang lain ngeklaim. Nah, saya pakai cerita-cerita klaim kena DBD misalnya, berapa, kena berapa gitu. Nah, saya follow up-nya pakai storytelling sampai closing gitu.
Jadi kalau misalnya, makanya kadang ada loh nasabah saya yang saya follow up itu sampai 2 tahun, 3 tahun baru join, baru closing kan. Ya karena itu saya tipenya nggak bisa maksain gitu, nggak bisa terlalu ngepush gitu. Ya sabar aja. Yang penting kita tetap jaga hubungan, kita tetap follow up gitu. Oh, jadi meskipun katakanlah di awal dia bilang nggak dulu Cilis, saya nggak beli asuransi, tapi Cilis tetap oh ya nggak apa pertimbangan dulu, sambil pelan-pelan di follow up cerita, oh ini ada yang barusan klaim nih, cerita yang barusan klaim, tadi sampai 2 tahun yang dilakukan, tetap follow up meskipun di awalnya mungkin say no gitu ya Cilis ya. Iya, iya, iya. Bahkan ada yang saya follow up sampai 10 tahun juga belum closing sampai sekarang. Sama. Nikmati aja prosesnya teman-teman. Karena eh, saya percaya rezeki. Saya percaya rezeki di waktu yang tepat. Nah, jadi rezeki dan jodoh lah ya. Nah, jadi mungkin pada saat ini dia belum terbuka hatinya. Terus mungkin kita harus selalu positif ya. Kalau saya sih gitu. Nah, mungkin aja timingnya nggak tepat. Mungkin pada saat ini memang dia udah apa yang kita omongin dia udah terima, dia udah mau. Tapi mungkin dia masih terkendala di keuangan, masih terkendala di misalnya ada hal-hal lain gitu kan. Nah, ya udah tetap positif aja. Kok saya sih mikirnya kayak gitu. Setiap ditolak saya mikirnya positif aja. Mungkin waktunya belum tepat. Nah, yang perlu saya lakukan adalah saya tetap jaga hubungan dan tetap follow up sampai waktunya tepat. Begitu waktunya tepat, bakal pasti akan closing gitu. Dan kalau berjodoh ya sama dia ya. Luar biasa. Thank you, Jadi Cilik. nyantai aja. Tapi juga Iya, Liz juga rajin ikut sistem ya, saya ngeliat ya. Selalu ya. ya ikut sistem itu wajib ya teman-teman ya. Karena justru justru sistemnya prudensial lah yang bisa membuat kita hari ini kaya raya. Bisa membuat kita punya income 100 juta per bulan. Itu karena sistemnya prudensial. Tapi kalau misalnya kita buat sistem sendiri, belum tentu proven kan. Tapi kalau sistemnya prudensial kan udah proven. Ngapain kita repot-repot buat diri lagi? Tinggal ngikut aja. Yes. Juga rajin belajar terus ya. Oh iya, harus selalu mengosongkan gelas. Jadi Oke. saya ya maksudnya teman-teman mungkin saya percaya we agency juga gitulah ya. Saya selalu excited kalau ada speaker yang datang terus setiap ada Zoom dari Prudential kan excited untuk ikut karena saya penasaran, saya pengen tahu orang ini bakal ngomong apa. Bisa aja ada sesuatu yang bisa saya dapatin gitu loh. Jadi saya tidak pernah merasa oh saya udah pinter gitu, saya udah jago, udah senior enggak. Justru saya merasa saya masih butuh banyak belajar. Jadi makanya saya selalu excited kalau ada speaker-speaker yang ngomong gitu. Wow, keren. Nggak pernah bosen ya. Nggak pernah, Enggak, "Lu bosen aku enggak, nggak pernah ya. Oh, enggak selalu makanya happy. bertumbuh terus ya. Baik prestasi dan Dokter income-nya. Keren, keren. Dokter Arifin aja kalau ngadain training juga dia sering ikut, maksudnya kayak refresh lah ya. Kadang kan kita lupa-lupa gitu kan. Iya, Refresh lagi ikut kelas Dokter Arifin gitu. oke. Kasih Hmm. tepuk tangan teman-teman. Mau tanya? Oh, ada yang mau tanya. Klik. Oh, oke, ada yang mau tanya ini. Viola ini. Halo, Cila, Pak. Cicil. Kelihatan ya. Ya, Ci, aku cuma mau tanya. Tadi kan Cici udah bilang kalau misalnya prospek lewat chat Sorry, gitu. nggak kedengaran, kecil suaranya. Acuan, agak keras, agak keras. Iya, udah dengar? Masih kecil. Udah dengar. Udah dengar? Udah. Oh gitu. C, aku mau tanya. Jadi kan tadi dengar kalau misalnya CC banyak prospek lewat chat juga. Nah, Mm-mm. yang aku mau tanyain, itu ada perbedaan nggak ya, C ya, dari cara ngomongnya? Karena kayak dari yang misalnya kita lakukan, kalau fact finding lewat chat, kadang itu kayak orang kan kita tanya dulu kan. Kayak kita kalau ketemu langsung kan kita tanya, udah ada asuransi apa aja, fact findingnya kan kayak gitu. Kok dari chat itu, kok kita kebanyakan tanya, kadang-kadang itu bukan kadang sih, banyak yang nggak bales waktu kita tanya gitu loh. Jadi udah ngerti punya asuransi apa aja, itu banyak yang langsung di ghosting intinya gitu kan. Nah, itu aja sih ada perbedaan nggak ya? Kalau lewat chat apa langsung ditembak, oh aku mau jelasin tentang income protection gitu atau gimana? Atau tetap ngikutin jalur fact finding kayak kalau kita ketemu orangnya langsung. Tuh.
Nah, di ghosting juga saya sering alami ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu langsung dengan chat, memang kalau by chat itu kelemahannya itu sering di ghosting, terus responnya juga agak lambat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kata-kata yang saya ucapkan pada saat langsung ketemu dengan by chat itu sebenarnya sama aja sih. Nah, jadi kalau misalnya by chat itu awalnya kan saya approaching dulu, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dulu kan. Masa kayak ngobrol-ngobrol yang nggak nyinggung asuransi lah, nggak nyinggung asuransi dulu lah, approaching dulu. Nah, nanti setelah rasanya udah nyaman, nah saya baru nanya, by the way, kamu punya asuransi apa aja? Saya tanya kayak gitu, kayak temennya, mamanya teman anak saya. Nah, kemarin kan pas mereka mau berangkat ke Taiwan kan sempat tuh tukaran handphone kan. Nah, dia dari sana ngobrol-ngobrol tentang anak dulu lah, nggak membahas asuransi gitu kan. Nah, terus pada saat rasa udah nyaman, saya tanya, by the way, kamu punya polis apa aja? Nah, kebetulan dia respon, dia bilang, oh, kalau saya sendiri belum punya. Tapi anak saya punya Prudential yang lama gitu kan. Nah, terus saya tanya, kenapa kamu belum punya gitu. Nah, ternyata suaminya nggak suka asuransi. Nah, jadi dari sana ya, saya ngecek dia bahwa sebenarnya penting loh punya asuransi. Nah, pakai storytelling aja. Saya pakai storytelling lagi. Nah, nasabah saya operasi usus buntu aja 120 juta, saya bilang kan. Nah, kalau misalnya kita mampu pun, kalau misalnya bisa hanya bayar premi 10 juta, ngapain harus bayar 120 juta? Saya bilang gitu. Nah, jadi itu juga nggak langsung closing, follow up, dan akhirnya closing juga. Jadi memang butuh proses ya, butuh proses dan kesabaran untuk bisa closing. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung ketemu juga nggak bisa sekali ketemu langsung closing kan nggak bisa juga kan. Juga butuh ketemu beberapa kali kan. Cuma kalau misalnya by chat itu kita nggak habisin banyak waktu dan tenaga buat ketemu terus belum 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 closing gitu nanti jadi temu lagi ketemu gitu kan. Nah, jadi saya itu eh, kalau misalnya ketemu itu kalau misalnya saya udah by chat, udah deal, saya baru ketemu buat tanda tangan. Nah, terus lihat-lihat nasabah juga. Ada nasabah yang memang dia nggak bisa by chat. Dia, aduh lu jangan chat lah. Aku nggak ngerti, aku pusing bacanya. Lu datang aja. Nah, kok itu ketemu gitu. Tergantung masing-masing klien karakternya gimana. Tipenya gimana, apakah bisa by chat atau by harus ketemu gitu. Nah, kalau ketemu kan tadi kan saya cerita saya kebanyakan ke rumah atau toko. Jadi saya sangat jarang ketemu di kafe, kecuali memang janjiannya untuk ngopi. Nah, memang janjiannya untuk ngopi nanti cerita-cerita. Kalau misalnya ada celah, saya coba sisipin. Tapi kalau misalnya nggak ada celah, ya udah memang murni ngopi aja gitu. Gitu, Pak. Jadi kata-kata yang kita ucapkan secara verbal itu diaplikasikan jadi tulisan. Sama aja sih sebenarnya menurut saya ya, yang saya praktekkan sih sebenarnya sama aja. Cuma beda media aja. Oke, oke, C, thank you. Nah, nggak menjawab ya? Sudah. Udah, Oke. udah dapet tulisan ya. Jadi ice breaking dulu, cerita tentang Hmm. anak. Nah, lalu ketika masuk, katanya dari tadi saya lihat kata-katanya satu ya. By the way, kamu punya polis apa aja? Atau pakai Ya asuransi apa seolah-olah aja? dia udah punya polis. Seolah-olah Ya, dia udah punya bukan gitu kan. ya, bukan Kalau tanya misalnya udah punya polis belum gitu ya. Tapi by the way, kamu udah punya asuransi apa aja? Oke? punya polis apa aja. Punya polis apa aja? Ya, punya. By the way, kamu Nah, tolong nih diganti nih. By the way, kamu punya polis apa aja? Oh ya tadi kan jawabannya, oh saya belum punya. Kenapa kok belum punya kan gitu? Supaya tahu kan kenapa yang menghambat mm-mm. dia sampai nggak belum punya. Oh suami Mm-mm. saya nggak suka langsung kamu masuk. Sebenarnya ini penting loh gitu. Bukan menggurui ya, tapi kita kayak apa ya ke sharing. Sebenarnya ini penting Teman, loh. teman, teman sharing. Oke, lalu langsung ke storytelling. Ya, sesimpel itu. Ya. Oke, Ya. teman-teman luar biasa ya.
sharingnya itu simple, yang enak itu simple dan kita semua tuh bisa pakai. Ya nggak bisa dipakai kalau kita ada aktivitas kan seperti itu. Nah jadi ternyata sekelas Dokter Arifin pun, Liz pun juga masih ada yang ghosting. Jadi kalau Anda baru di ghosting, ya udah biasa. Ya. Nah kepengen nggak Kita teman-teman ghosting punya, balik. pengen nggak punya tim yang seperti Liz? Pengen nggak? Yang kepengen angkat tangan bilang semoga punya tim ya positif, datang sistem terus ya kan, ngomongnya kalem enak gitu ya. Jadi apa ada kayak apa, semua itu dilihat dari sisi positifnya ya kan, dapat wanita yang keren. Soalnya gini, terus terang aja jarang ada wanita tuh yang punya daya juang atau impiannya sendiri yang besar gitu loh. Jadi kalau dapat kayak list gini semua happy. Nah, kita, Ren, tolong Ren, bentar ya, Lis, sekalian ya, promosi ya. Dan kita sudah menyediakan wadahnya, teman-teman. Kalau teman-teman kepengen ya punya tim, coba cari, bukan coba, berusaha. Pastikan Anda bisa mengundang calon rekrutan Anda atau rekrutan Anda yang masih belum punya pikiran semaju atau segrowth list untuk bisa hadir di acara, oh ya ini ya, Harmony in Her Hustle. Cuman yang boleh masuk di kelas yang depan itu para wanita. Tapi ini, nah Anda yang pria, umpama nih Felix rekrutor, nggak apa-apa Felix nanti ada ruangan belakangnya. Memang kita sudah siapin, Anda bisa duduk di belakang menunggu. Yang wanita biar kita ini ya godok ya, biar kita godok mindsetnya dia, bukan cuman dari kita aja praktisi, tapi dari seorang psikolog yang kemarin udah terbukti ya ngomongnya sangat enak. Yang ini Felix juga ikut ya, Niki juga ikut ya. Itu dia tapi bawakannya tentang seorang wanita yang seperti tadi Liz ngomong. Jadi saya itu nggak janjian sama Liz, ternyata kemarin waktu saya telepon, loh kok pas ya, kenapa? Karena dia merasa dia harus berjuang dulu di awal. Ketika nanti anaknya mungkin waktu harus ada dia bisa ada. Dan waktu nanti anaknya kuliah dia tidak tertinggalkan teman-teman. Dia sudah punya prestasi dan dia sudah bisa aktualisasi diri. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong itu biasanya mereka belum trust karena kita bukan psikolog, bukan siap. Oh paling kamu suruh aku kerja. Tapi kali ini kita datangkan seorang psikolog dan juga bukan psikolognya aja, praktisinya dari Happy. Kasih tepuk tangan ya. Happy berjuang untuk berani keluar dari comfort zone-nya itu luar biasa perubahannya ya. Dia akan membawakan materi, tentunya materinya semuanya simple karena di sini seneng yang simple. Jadi teman-teman, ini harganya sebenarnya kan kurang lebih 150 ya. Tapi Kanda kalau yang agent ya bisa lah info ke leadernya, leadernya yang kasih undangannya, Anda nggak perlu bayar. Anda mengundang berapa orang langsung, ini minggu depan ya, jadi minggu depan kita langsung ini di Geraha Golf jam 10.30 kita TED mulai. Jadi kalau Anda mau dapat tim-tim seperti Liz gini, ya harus kita berjuang gimana caranya beberapa hari ini cari orang yang bisa diundang di acara tersebut. Sisanya subsidi dari agensi ya. Oke, kita balik lagi ke Liz, kita mau ucapin thank you ya dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bete yang luar biasa. Liz, thank you so much atas sharingnya. Kita semua doain Liz semoga bisa mencapai apa yang Anda harapkan. Go bigger ya kan, punya tim yang besar, prestasinya semuanya juga dilancarkan. Dan see you at Thank you, Surabaya. Teh. Oke, thank you. Cliff, silakan Cliff.